Halo, selamat siang teman-teman semua. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala teknis ya, tapi segera diatasi. Jadi nanti ada sedikit perpanjangan waktu ya. Oke, segera saja langsung kita mulai. Ini ada beberapa teman yang langsung ikut join. Ya, kita mulai dengan sedikit review dari tes yang kemarin ya, yaitu tes kemarin tuh kita belajar tes EPPS atau Edward Personal Preference Schedule ya. Ini tes yang cukup populer ya, tes standar, tes kecenderungan kepribadian. Tes EPPS ya ini sebenarnya punya saudara kembar ya, yaitu tes Papik Kostik. Tes biasanya yang dipakai di sekolah kedinasan itu kalau nggak EPPS tuh Papik Kostik ya, tapi EPPS juga dipakai di tes kepribadian standar ini juga dipakai di rumah sakit ya, TNI Polri kedinasan. Nah, dua tes itu ya sebenarnya berasal, kenapa saya bilang saudara kembar, karena berasal dari dasar teori kepribadian yang sama, yaitu teorinya John Murray ya tentang teori kebutuhan. Nah, IPPS mengukur ya atau mengungkap 15 sudah kita jelaskan, yang sudah kita bahas ya minggu lalu ya. Dan kalau masih ada, selamat siang buat Nia Zuriati ya. Kalau masih ada yang kurang jelas tentang tes IPPS bisa langsung ditanyakan di chat room ya. Nah, tes IPPS itu punya validasi ya, punya tes konsistensi. Tes konsistensi yang skor paling tingginya 15 ya. Tes konsistensi itu gunanya untuk menilai apakah lembar kerja ya atau hasil tes ya dari bentar, ini ada yang join tapi masih proses. Jadi tes konsistensi tadi itu untuk menilai apakah peserta tes itu hasil tesnya itu bisa dikoreksi ya. Jadi kalau misalnya skor konsistensinya di bawah 10 ya, maka tesnya itu biasanya tidak dikoreksi oleh psikolog atau tidak di-assess ya. Makanya konsistensi yang baik itu harus di atas 10 ya, 11, 12, 13 seterusnya tuh. Nah, apa gunanya tes konsistensi itu? Untuk melihat ya bahwa peserta tes itu mengerjakan tesnya dengan sungguh-sungguh dan jujur ya. Jadi kalau mengerjakannya secara random, asal-asalan, apalagi kalau sampai berbohong, itu bisa kelihatan dari konsistensinya. Nah, tentu saja setiap lembaga ya itu punya penilaian tersendiri, punya skala tersendiri ya, tapi secara umum di dalam 15 kebutuhan Murray tadi itu ada sifat-sifat yang positif ya, sifat-sifat yang negatif ya, dan juga yang netral ya. Sifat yang positif misalnya kemarin itu ada nurturance ya, atau sifat mengayomi ya, sifat yang ramah dan baik hati, itu sifat yang positif. Kemudian contoh sifat yang negatif misalnya kemarin itu adalah sacrance ya, atau keinginan untuk ditolong ya, keinginan untuk diperhatikan ya, keinginan untuk dicintai, disayangi dan seterusnya ya, itu sifatnya pasif ya atau parasitik ya. Kemudian sifat yang netral yaitu misalnya adalah otonomi ya, karena sifat otonomi itu ternyata ada sisi negatif dan positifnya ya. Sisi negatifnya itu otonomi itu orangnya suka menghindari tanggung jawab dan suka melanggar aturan kadang-kadang ya.
Tapi segi positifnya otonomi itu bisa berpikir mandiri, bisa mengambil keputusan dan pikirannya bebas. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh di ketik di chat room ya. Kalau tidak ada pertanyaan akan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan, maka kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, oke, ini adalah tes berikutnya yang hampir selalu ada ya di setiap rangkaian tes psikologi ya. Ya, oh iya benar. Sebentar. Oh ini ada yang bertanya. Kita lihat contoh soal ya, betul. Contoh soal tes BPS. Ini dia. Coba kita buka dulu. Loading sebentar ya. Eh. Tuh. Ini sedang proses membuka contoh soal tes IPPS ya. Baik. Sebentar ini. Mana nih? Wah, belum. Ada contohnya tapi tadi belum dicantumkan. Oh ini dia.
Wah, kecil banget ya. Oke. Sebentar, mungkin kita lihat gambar yang lebih besar. Oh, ini dia. Oh, oke, dah. Ini ada. Oke, ini kan saya tampilkan contoh soal tes IBPS ya. Nah, ini sebentar. Tes kepribadian IPPS ya. Pilihlah jawaban A dan B yang sesuai dengan kondisi diri Anda ya. Misalnya ini ada soal nomor 1 sampai nomor 6 ya, tapi IPPS itu jumlah soalnya itu biasanya 225 soal dikerjakan dalam waktu sekitar 40 sampai 60 menit. Nah, kita lihat contohnya. Saya suka menolong teman-teman saya apabila mereka dalam kesulitan. B, saya ingin melakukan apa saja sebaik mungkin. Nah, ini adalah contoh soal nomor 1 dan di sini sudah ada yang namanya social desirability. Ya. Nah, tes IPPS itu cara menghindari social desirability atau pengaruh sosial ya dalam mengerjakan tes itu dengan cara menyandingkan dua sifat yang sama baiknya, sehingga mau tidak mau peserta tes itu harus memilih salah satu, ya kan? Kemudian yang kedua ya, saya ingin mengetahui bagaimana pandangan orang-orang besar mengenai berbagai masalah yang menarik perhatian saya, atau B, saya ingin menjelaskan sesuatu yang sangat penting artinya. Nah, dari sini sebenarnya kemarin kita misalnya sudah kasih kunci jawabannya ya, tergantung sifat mana yang ingin kamu tonjolkan ya. Jadi kalau nomor 2A ya, nomor 2 bagian A itu adalah kebutuhan untuk mengikuti orang lain ya, atau yang namanya deference ya. Sementara yang B ya, saya ingin menyelesaikan sesuatu yang penting artinya itu adalah kebutuhan untuk berprestasi ya. Nah, jadi kira-kira sifat mana yang lebih dominan dalam diri kita itu yang kita pilih ya, atau lebih tepatnya sifat mana yang dibutuhkan oleh lembaga atau institusi ya, itu yang kita pilih. Kemudian nomor 3 ya, saya menghendaki bahwa setiap iya. Oke. Kemudian yang berikutnya, saya menghendaki bahwa setiap pekerjaan tulis saya teliti, rapi, dan tersusun baik. Nomor 3B, saya ingin menjadi seorang yang ahli yang diakui dalam suatu pekerjaan, jabatan, atau bidang yang khusus. Nah, yang nomor 3 ya, nomor 3 yang bagian A itu adalah need of order ya, kebutuhan untuk organisasi atau keteraturan.
Kemudian yang B ya, saya ingin menjadi seorang ahli yang diakui dalam satu pekerjaan, jabatan atau bidang khusus. Ini adalah kebutuhan untuk berprestasi ya, keinginan untuk menjadi otoritas. Kemudian nomor 4, A, saya suka menceritakan cerita yang lucu dan lelucon waktu pesta. B, saya ingin menulis roman dan sandiwara yang hebat. Nah, lagi-lagi nomor 4 ini, yang A kita bisa mengenali ya, yang A ini adalah needs of exhibition ya, atau kebutuhan untuk pamer ya. Sementara yang B yang menulis roman atau sandiwara yang hebat, ini kebutuhan untuk berprestasi. Kemudian nomor 5, saya ingin berbuat sekehendak hati saya. B, saya ingin bisa mengatakan bahwa saya telah melakukan dengan baik suatu pekerjaan yang sulit. Ya. Nah, yang A, ya, saya ingin berbuat sekehendak hati saya, ini adalah kebutuhan untuk otonomi. Sementara yang B, lagi-lagi kebutuhan untuk berprestasi. Kita lihat nomor 6, ya, saya ingin dapat memecahkan teka-teki dan persoalan yang sukar bagi orang lain. Ya, nomor 6A ini kebutuhan berprestasi. Kemudian 6B, saya sangat suka mengikuti petunjuk-petunjuk dan melakukan apa yang diharapkan orang lain dari saya. Nah, yang B ini kebutuhan untuk menjadi pengikut ya, kebutuhan untuk hidup di bawah bayang-bayang seorang pemimpin ya, atau mental follower ya. Nah, jadi bisa kita lihat ya bahwa di tes IPPS itu, karena kemarin Miss Hari sudah kasih teorinya, sudah kasih kunci jawabannya, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Jadi kira-kira profil psikologis taruna yang dibutuhkan itu seperti apa, ya profil psikologis casis yang dibutuhkan itu seperti apa, itu bisa sifat-sifat yang kita pilih dan kita tonjolkan, karena kemarin kita sudah punya dasar teorinya. Jadi kita sudah genggam kunci jawabannya ya. Kita sudah tahu mana sifat yang positif, negatif, atau yang netral. Di sini ada pertanyaan lagi dari Andi Muhammad Rafli ya, kalau nggak salah. Apakah berbohong di tes ini fatal? Terkadang kita sering didapati soal yang memaksa kita untuk berbohong. Bohongnya apa dulu nih ya? Nah, biasanya kalau di tes IPPS ya, berbohong dalam arti seperti ini ya, ini kendala teknis ya di IPPS ini, ketika kita tuh harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama bukan diri kita. Nah, mau nggak mau kan kita harus memilih salah satu walaupun itu tidak sesuai dengan kondisi diri kita ya. Itu kelemahan tes kuantitatif tuh memang seperti itu ya. Jadi pilihannya terbatas dan tidak bisa mengekspresikan kepribadian kita. Jadi mau tidak mau harus dijawab ya. Tapi kalau misalnya kita contoh ya, ada yang mau bohong gitu ya, ada yang berniat bahwa saya ingin tampak baik gitu ya, ya silakan ya, itu boleh-boleh aja, setiap orang tuh itu pilihan dia sendiri ya, dia mau jujur atau mau bohong. Tapi kan di IPPS ini waktunya singkat ya, jadi mungkin bukan yang nggak mau bohong tapi nggak sempat bohong ya. Kemudian di IPPS ini juga ada tes konsistensi ya, jadi ketika kita konsisten ya, daya ingat baik ya, konsisten bohongnya mungkin bisa ya. Tapi kalau misalnya kepleset-pleset ya, itu ada resikonya juga ya. Tapi memang memang ada kemungkinan itu ya, ada kemungkinan bahwa pilihan jawabannya itu dua-duanya tidak sesuai dengan diri kita, ya kan? Ya, atau ada hal-hal lain ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain akan kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan membahas tes berikutnya. Yang berikutnya kita akan coba lihat tes koran ya. Tes koran atau yang sering juga disebut tes Kraepelin-Pauli ya. Nah, tes koran ini seperti ini contoh soalnya. Ini sebenarnya sekali lagi bukan tes matematika ini, karena cuma hitungan dasar ya.
Dan tes koran ini menghitung waktu reaksi, ya, kemudian mengungkap beberapa aspek ya seperti motivasi kerja, ketekunan, ketelitian, kecermatan, ya, daya tahan, ya. Nah, tes koran ini cara mengerjakannya ini sedikit berbeda ya tergantung instruksi, ya ada yang mengerjakannya dihitung dari atas ya atau mengerjakannya yang dihitung dari bawah. Nah, tes koran atau sering disebut juga tes Kraepelin-Pauli ya itu sebenarnya dua tes ya yang dijadikan satu. Nah, apa bedanya? Kalau tes Kraepelin itu penjumlahannya itu dari bawah ke atas. Ya, jadi kita mulai hitungannya dari bawah ya. Misalnya 1 tambah 3 4 ya. Kemudian 1 tambah 9 10 kita cuma tulis ya digit yang kedua ya. Kalau misalnya 2 digit ditulis digit yang kedua ya. 9 tambah 6 15 tulis 5 ya. 8 tambah 6 ya dan selanjutnya ya kan. Nah, sementara kalau tes Pauli itu cara mengerjakannya itu dari atas ke bawah ya kan. Ya, jadi ada yang mengerjakannya dari bawah ke atas, ada yang dari atas ke bawah ya. Perbedaan lainnya, lembar kerja tes Kraepelin ya itu biasanya ukurannya A4 ya, atau F4 ya. Sementara lembar kerja tes Pauli itu besarnya itu seperti koran. Nah, apa sih yang sebenarnya dinilai di tes koran ini? Ada dua hal yang dinilai dan yang bisa membuat kita lolos ya. Yang pertama yang dinilai itu adalah konsistensi ya, apakah grafik ya yang kita hasilkan itu sifatnya ajak, mantap ya atau naik turun secara drastis. Kemudian yang kedua yang dinilai itu apakah grafik yang kita hasilkan itu angkanya itu naik seperti ini ya, naik ya. Terus menerus naik ya. Itu adalah yang baik ya. Kemudian yang dinilai juga adalah apakah hitungannya itu benar ya. Jadi bukan hanya selesai dengan cepat ya, tapi juga benar. Nah, kita harus patuh pada instruksi ya dari pelaksana tes ya. Kalau misalnya disuruh berhenti, berhenti ya, disuruh membuat garis, pindah ke kolom selanjutnya atau pindah ke halaman selanjutnya itu juga harus dipatuhi ya, karena nanti apabila kita tidak mengikuti instruksi nanti ada konsekuensinya ya kan. Nah, bagaimana cara meningkatkan skor kita? Nah, kita udah tahu kunci jawabannya tadi ya, bahwa grafik yang kita hasilkan itu harus meningkat atau paling tidak sama tingginya ya, tidak boleh naik turun dengan drastis, apalagi menurun ya, nggak boleh ya. Nah, caranya itu tidak lain adalah dengan berlatih, dan berlatih ya, karena tes koran ini menghitung waktu reaksi ya, seberapa cepat kita bisa memahami dan mengikuti instruksinya ya. Jadi kalau kita berlatihnya itu kurang ya, maka kecepatan kita juga kurang ya. Tapi kita di sini harus menyesuaikan antara kecepatan dan kecermatan. Oke, itu petunjuk pengerjaan tes koran cukup sederhana ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tes yang berikutnya. Tes yang berikutnya disebut juga dengan tes Keswa ya, atau tes
tes kesehatan jiwa ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Muhammad Irfan. Ini untuk tes Pauli ketika ada instruksi garis, setelah garis kita pindah kolom atau lanjut di kolom tersebut. Kalau sepemahaman saya setelah garis ya biasanya pindah kolom ya. Karena garis itu merupakan titik poin nantinya ketika dia akan membentuk grafiknya ya. Jadi setelah garis pindah kolom. Itu sepengetahuan saya ya. Nah, kita lanjutkan dengan tes berikutnya, itu tes kesehatan jiwa yang sebenarnya nama klinisnya itu MMPI 2.0. Ya, MMPI ini singkatan dari Minnesota Multiphasic Personality Inventory ya, 2.0. Nah, seperti apa tesnya? Ini sebelum tesnya seperti biasa Mr. Hari akan beri kunci jawabannya duluan ya, supaya kamu tahu poin-poin apa yang harus dihindari. Tesnya ini cukup sederhana ya. Hanya menjawab ya atau tidak ya. Kemudian menjawab ya atau tidak ya, dan bahasanya juga cukup sederhana tesnya ya. Pakai bahasa Indonesia, sudah diterjemahkan dari bahasa Inggris, dan waktu pengerjaannya itu sekitar 1 jam ya, 1 jam sampai 90 menit. Tapi jumlah soalnya ada 567 soal. Mari kita lihat kunci jawabannya dulu ya, sebelum soalnya kita lihat kunci jawabannya. Oh, ini kok ada beberapa teman yang keluar masuk ya. Oke, kita lihat tes MMPI ya. Oke. Oke. Kita share screen dulu. Ini interpretation of MMPI 2.0 clinical scales ya. Jadi interpretasi tes MMPI itu ya skala klinis ya. Jadi ini sebenarnya mengukur 10 skala klinis. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu. Nah, ini adalah 10 skala klinis ya. Jadi kalau kemarin tes IPPS mengukur 15 trait atau 15 aspek ya kepribadian, yang sementara skala klinis ini secara diagnostika dia mencari ya 10 aspek ya yang rentan atau berkaitan erat dengan gangguan klinis ya, mulai dari skala 1 sampai skala 10 ya. Skala 1 itu hipokondriasis, yang kedua depresi ya, yang ketiga histeria, yang keempat ya psychopathic deviate ya, yang kelima MNF ya masculinity femininity, yang keenam paranoia, yang ketujuh psikasthenia, yang kedelapan skizofrenia, yang kesembilan hipomania, dan yang ke-10 social introversion. Ya, ini namanya cantik-cantik ya, histeria, paranoia, psikasthenia, skizofrenia, hipomania. Tapi sebenarnya gangguannya serem ya. Jadi buat teman-teman ini jangan dipakai sebagai inspirasi nama anak ya. Ya. Serem-serem ya, ini semua nama-nama gangguan klinis ya. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri dari gangguan klinis ini, sehingga ketika kita nanti membaca soalnya kita sudah tahu kunci jawabannya dan kita hindari hal-hal negatif ini ya. Ayo kita lihat mulai dari hipokondria. Ini yang pertama, ya, skala pertama hipokondriasis ya. Yang T ini disebut T-score ya. Jadi kalau skornya terlalu rendah ya, skornya terlalu rendah itu tidak diinterpretasi, artinya dia tidak punya gejala klinis ya.